Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Adirita Jabutul Ahmadsyah, dan dua teman saya, Alfikum Moiroh dan Intan Masnurti Jayanti. Dalam pertemuan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai larangan berzina dan hukumnya. Adapun poin-poin yang akan dibahas nanti mengenai definisi zina, dasar hukum, macam-macam zina, hukuman pezina, dan hikmah menjauhi zina. Poin yang pertama, mengenai definisi zina. Menurut para ulama fikih, zina adalah memasukkan zakar ke dalam fajri yang haram dengan tidak subhat. Sedangkan menurut Hamka, berzina adalah segala persetubuhan di luar nikah. Dan di juzuk yang lain, beliau mendefinisikan zina sebagai segala persetubuhan yang tidak disahkan dengan nikah atau yang tidak sah nikahnya. Yang kedua, zina menurut beberapa mazhab ialah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh mukallaf yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah. Dan yang terakhir, zina menurut Abdul Halim Hasan dan Abdul Jamali ialah seorang laki-laki yang memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan dengan tidak adanya nikah dan terjadinya tidak pula dengan subhat atau perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki sampai katuknya ke dalam kemaluan perempuan yang diinginkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa zina adalah melakukan persetubuhan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang tanpa ada ikatan perkawinan yang sah dan tidak ada unsur subhat. Sedangkan maksud dari tidak adanya unsur subhat adalah perzinahan yang terjadi bukan karena seorang laki-laki mengira bahwa wanita yang ia setubui adalah pasangan yang sah untuknya, seperti istri. Jika seorang laki-laki menyetubui seorang wanita yang ia kira istrinya, maka had tidak dikenakan untuknya. Poin yang kedua mengenai dasar hukum zina. Seseorang dikatakan berzina harus diteliti dengan sangat hati-hati dengan teliti dan tidak boleh ada kekeliruan dalam menentukan hukumannya. Sebab jika ada kekeliruan akan merugikan orang lain karena hukuman zina adalah sangat berat bagi para pelakunya. Adapun dasar penetapan perbuatan zina sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesaksian 4 orang laki-laki yang sudah balik, berakal, dan adil. Keempat orang saksi ini memberikan kesaksian yang sama, baik tempat, pelaku, waktu, dan cara melakukannya. Apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka belum tentu bisa dikatakan berbuat zina. Yang kedua, pengakuan pelaku yang sudah balik dan berakal. Yang ketiga, qarinah atau tanda-tanda atau indikasi. Qarinah yang dapat dianggap sebagai barang bukti perzinahan yang sah adalah jelasnya kehamilan wanita yang tidak bersuami, kecuali bukan korban pemerkosaan. Saya Alfikum Moiroh dengan NIM 201041104 yang akan membahas materi selanjutnya. Perbuatan zina termasuk perbuatan kecil dan termasuk dosa besar yang diharamkan oleh syariat Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ya artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang kecil dan suatu jalan yang buruk. Adapun dasar penjatuhan hukum tersebut diantaranya Quran Surat Shad ayat 26 yang artinya pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk 100 kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah. Hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi atau mencambuk mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Nah, dari definisi tersebut dapat kita kemukakan bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Selanjutnya, membahas tentang macam-macam zina. Zina dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu zina ghair muhsan dan zina muhsan. Zina ghairu muhsan artinya suatu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan yang sah.
Artinya, pelaku zina yang masih bujang atau perawan, yaitu mereka yang belum menikah. Untuk hukuman yang dibebankan pada pelaku zina dengan status ghair muhson adalah dera 100 kali. Selanjutnya, zina muhson. Suatu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah balik, berakal, dan merdeka sudah bercampur secara sah dengan orang yang lain jenis kelaminnya. Nah, hukuman bagi pelaku zina yang berstatus muhson adalah rajam. Selanjutnya, membahas tentang hukuman pezina. Yang pertama, jika perbuatan zina itu berupa zina muhson, maka dihukum berupa hukuman rajam. Rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari dengan batu. Karena hukuman rajam tidak tersebut secara jelas dalam Al-Quran, maka kaum Khawarij mengingkarinya. Adapun teknis hukuman rajam yaitu pelaku zina muhson dilempari batu yang berukuran sedang hingga benar-benar mati. Batu yang digunakan tidak boleh terlalu kecil sehingga memperlambat proses kematian dan hukuman. Sebagaimana juga tidak dibolehkan merajam dengan batu besar hingga menyebabkan kematian seketika, yang dengan itu tujuan memberikan pelajaran kepada pezina muhson tidak tercapai. Menurut mereka, hukuman bagi pezina muhson maupun ghairu muhson adalah sama, yaitu didera. Pasal hukum rajam dalam Al-Quran tidak ada, tetapi hanya atas pernyataan Umar bin Khattab yang pernah melihat Nabi Muhammad SAW memerintahkan perajam bagi muhson. Pernyataan Umar tersebut sebagaimana termaktub dalam hadis yang berbunyi, Saya Intan Masnurti Jayanti dengan NIM 201041005 yang akan membacakan materi selanjutnya. Diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, katanya, sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran dan telah menurunkan kepada baginda kitab Al-Quran. Di antara yang diturunkan kepada baginda ialah ayat yang menyentuh tentang hukum rajam. Kami selalu membaca, menjaga, dan memikirkan ayat tersebut, dan Rasulullah telah melaksanakan hukuman rajam tersebut, dan selepas baginda kami pun melaksanakan juga hukuman itu. Pada akhir zaman aku merasa takut akan ada yang akan mengatakan kami tidak menemukan hukuman rajam dalam kitab Allah, yaitu Al-Quran, sehingga mereka akan menjadi sesat karena meninggalkan salah satu kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah. Sesungguhnya hukuman rajam telah terdapat dalam kitab Allah, itu mesti dilaksanakan kepada pezina yang pernah kawin, baik laki-laki maupun perempuan, bila terdapat bukti yang nyata atau dia telah hamil ataupun dengan pengakuannya sendiri. Yang kedua yaitu jika perbuatan zina itu berupa ghairu muhsan, maka dihukum berupa cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun, berdasarkan firman Allah surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudkum bihima ra'fatum fid dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adabahuma ta'ifatum minal mu'minin, yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan hukuman Allah tersebut. Jika kamu beriman kepada Allah dan di hari kemudian, hendaklah melaksanakan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Selanjutnya adapun mengenai hukuman pengasingan, takrib atau nafyun, para ahli fikih berselisih pendapat. Yang pertama, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa had bagi pezina ghairu muhsan adalah cambukan sebanyak 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Yang kedua, Abu Hanifah berpendapat bahwa had bagi pezina ghairu muhsan hanya cambukan sebanyak 100 kali, yaitu dan pengasingan menurut Abu Hanifah hanyalah hukuman
tambahan yang kebijakan sepenuhnya dipasrahkan kepada hakim. Jika hakim memutuskan hukuman tambahan tersebut kepada pezina ghairu muhsan, maka pengasingan masuk dalam kategori takzir, bukan had. Yang ketiga, Imam Malik dan Imam Auza'i berpendapat bahwa had bagi pezina laki-laki merdeka ghairu muhsan adalah cambukan sebanyak 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Adapun pezina perempuan merdeka ghairu muhsan, hadnya adalah cambukan 100 kali. Ia tidak diasingkan karena wanita adalah aurat dan kemungkinan ia dilecehkan di luar wilayahnya yang sangat besar. Yang kelima, ada hikmah tidak berzina. Yang pertama, yaitu menjaga keturunan. Yang kedua, menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Yang ketiga, menjaga ketentraman rumah tangganya. Yang keempat, terjaganya anak yang dilahirkan tanpa ayah. Yang kelima, timbulnya rasa kasih sayang dari anak terhadap orang tuanya. Yang keenam, terhindar dari kehamilan di luar nikah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.